Ya, oke. Putusan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, tempat tanggal lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai KTP, atau tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 429, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH ditangkap pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Arman Hanis SH, Dr. Sarmauli Simangunsong SH LLM, Berlian D. Simbolon SSI, Bobi Rahman Manalu SH MH, Rasamala Aritonang, Chandra Jaya SH, Ahmad Suyudi SH, Iriana Anantah SH, Ahmad Rais Setiawan SH, Aldira Nurlita FN SH, Handayani SH, Yami Nikita Ahmadi SH, Manuel Simbolon SH, Yohanes SH, Asman Risat, Ahmad Naufal Akram, M. Ziljian Soeharto, Elsat Wirasah, Rehan Z. Nata SH, dan Adisti Aprilian Maas SH. Para advokat atau penasihat hukum pada kantor Hanis beralamat di Lipo Tamrin lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 Jakarta 10350. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 705/SK/HKM/angka 10 Romawi/2022 tertanggal 13 Oktober 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim. Penetapan Majelis Hakim nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah mendengar saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, menyatakan barang bukti tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara yang lain. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer. Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar. Pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama primer, pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama subsidiar. Pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primer. Pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 6. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidiar. Pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 7. Membebaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala dakwaan, verkapte visprach atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala tuntutan hukum. Onslaught van alle rechtsvervolging. 8. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut atau melepaskan garis polisi lain yang terpasang di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, Jalan Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan melalui penuntut umum. 10. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH atas tidak-tidaknya kepada keluarga Ferdi Sambo SH SIK MH. Barang bukti nomor huruf A sampai dengan O. 11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa tetap Ferdi Sambo SH SIK MH. 12. Membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami, tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, mohon putusan yang seadil-adilnya. S. Aquo et Bunu. Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa
yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, pertama, primer melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Saksi Samuel Huta Barat. 2. Saksi Rosti Simanjuntak. 3. Saksi Mahareza Rizky Huta Barat. 4. Saksi Vera Mareta Simanjuntak. 5. Saksi Kamarudin Simanjuntak SH. 6. Saksi Yuni Artika Huta Barat. 7. Saksi Devianta Huta Barat. 8. Saksi Sangga Parulian Sianturi. 9. Saksi Rohani Simanjuntak. 10. Saksi Roslin MK Simanjuntak. 11. Saksi Indrawanto Pasaribu AMK.
12. Saksi Novitan Sarinadea. 13. Saksi Daden Miftahul Haq. 14. Saksi Adan Romer. 15. Saksi Prayogi Iktara Wikaton. 16. Saksi Farhan Sabilah. 17. Saksi Susi. 18. Saksi Dirianto alias Kodir. 19. Saksi Damianus Labakoban alias Damson. 20. Saksi Alfonsius Dualuren. 21. Saksi Abdul Somad. 22. Saksi Marjuki. 23. Saksi Anita Amalia Dwi Agustin. 24. Saksi Raditya Adiasa. 25. Saksi Isba Aska Tilawah. 26. Saksi Nevin Aprilia. 27. Saksi Syahrul Ramadan. 28. Saksi Bimantara Jayadi Putro. 29. Saksi Victor Kamang PH. 30. Saksi Chong Yufung. 31. Saksi Ridwan R. Soplanit. 32. Saksi Rifaizal Samuel. 33. Saksi Danu Fajar Subekti. 34. Saksi Sulap Abu SHMH. 35. Saksi Martin Gabe. 36. Saksi Arsad Daifa Gunawan. 37. Saksi Endra Budi Argana. 38. Saksi Teddy Rehendi. 39. Saksi Reinhard Regen Mendi. 40. Saksi Agus Nurpatria. 41. Saksi Hendra Kurniawan. 42. Saksi Beni Ali. 43. Saksi Cuk Putranto. 44. Saksi Irfan Widianto. 45. Saksi Susanto Haris. 46. Saksi Arif Rahman Arifin. 47. Saksi Baikuni Wibowo. 48. Saksi Audi Pratomo. 49. Saksi Linggom Parasian Siahaan. 50. Saksi Ari Cahya Nugraha. 51. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. 52. Saksi Riki Rizal Wibowo. 53. Saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut dan keterangan saksi tersebut telah diambil sumpah sebelumnya di penyidik namun tidak hadir di persidangan, yakni saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai dan saksi Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut. 1. Ahli Aji Febrianto Arosyid. 2. Ahli Arif Sumirat ST. 3. Ahli Heri Prianto. 4. Ahli Vira Samia SSI M Biomed. 5. Ahli Irfan Rofik. 6. Ahli Sirajul Umam. 7. Ahli Farah Primadani Kauno. 8. Ahli Ade Firmansyah Sugiarto. 9. Ahli Eko Wahyu Bintoro Esa. 10. Ahli Adi Setia. 11. Ahli Muhammad Mustafa. 12. Ahli Heri Prianto. 13. Ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani. 14. Ahli Dr. Alfi Sahari SHM Hum. Dan 15. Ahli Dr. Effendi Saragi. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli-ahli yang meringankan di bawah sumpah keterangannya yaitu sebagai berikut. 1. Ahli Mahrus Ali. 2. Ahli Profesor Dr. Elwi Daniel SHMH. 3. Ahli Profesor Dr. Muhammad Said Karim SHMH MSI. Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana terurai di berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian,
keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif, maka majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana, subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP dan telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM strip 242 Jakarta Selatan garing 10/2022, yaitu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan oleh karena itu terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwa karena penyakit. Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukumnya yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, menurut majelis hakim, pembuktian mengenai hal tersebut inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa menurut memori penjelasan memori Van Toelting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya. Willen en weten veroorzaken van en gevolg. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menimbang bahwa menurut teori kehendak Wills teori dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menimbang bahwa dikaitkan dengan teori kehendak, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak suatu perbuatan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu menjadi maksud dari yang dilakukannya perbuatan itu. Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut teori perkiraan, foretelling teori,
telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Dengan kata lain, unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara material. Karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara material, maka pembuktiannya adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan ini, maka didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli malam, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipanggil oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat menyuruh saksi membantu korban untuk mengangkat Putri Chandrawati ke lantai 2. Waktu itu saksi melihat saksi Kuat dan saksi Susi yang sedang berdiri di dekat Putri Chandrawati. Saksi melihat Putri Chandrawati terbareng di sofa, terus korban mengatakan kepada saksi, "Ayo bantu cat." Tapi karena pada saat itu saksi melihat Putri menggerakkan tangan ke saksi, saksi langsung mengartikan kalau Putri Chandrawati tidak mau diangkat. Sehingga saksi mundur dan saksi melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mau mencoba mengangkat Putri Chandrawati, tapi ditepis oleh Putri Chandrawati. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli sore, korban mengatakan kepada saksi Richard kalau terdakwa berencana memberikan surprise untuk Putri Chandrawati. Dan karena itu terdakwa memerintahkan korban untuk memesan kue dan tumpeng. Kemudian sore harinya saksi Daden Miftahul Haq dan korban pergi mengambil kue dan tumpeng, serta kemudian pada jam yang menunjukkan pukul 00 dini hari tanggal 7 Juli dimulai perayaan anniversary pernikahan terdakwa dengan Putri Chandrawati tersebut. Dan saat itu berkumpul para ajudan dan ART terdakwa dan Putri Chandrawati. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Ricky Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, selanjutnya saksi bernama saksi bersama terdakwa pukul 5 berangkat menuju Yogyakarta, kemudian terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, terdakwa dijemput oleh saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Farhan Sabilah menuju kantor. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Susi dan keterangan Kuat Ma'ruf menyatakan tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 17 di rumah terdakwa di Magelang hanya ada mereka, yakni Putri Chandrawati, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Rijal Wibowo dan saksi Richard Eliezer sedang mengurus keperluan anak terdakwa di Sekolah Taruna Nusantara Magelang. Menimbang bahwa selanjutnya sekira menjelang maghrib berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, ia melihat dari kaca korban ada di tangga posisi arah turun. Terus saksi melihat korban seperti mengintip. Saksi kagetin korban, saksi gedor kacanya. Saksi teriak dan bilang, "Woi!" Tapi korban Nofriansah Yosua Huta Barat malah lari naik turun tangga kayak ragu-ragu, kemudian mengendap-endap. Kemudian dia sempat kejar korban dengan menggunakan pisau. Setelahnya saksi memerintahkan kepada Susi lihat ibu, saksi Susi langsung masuk ke kamar ibu. Sesaat kemudian saksi Susi menemukan Putri Chandrawati dengan masih menggunakan pakaian lengkap
terduduk di depan kamar mandi dengan mata terpejam. Kemudian saksi Susi memeluk Putri Chandrawati sambil berteriak, "Om Kuat, tolong ibu, tolong ibu." Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf naik dan membantu saksi Susi. Sesaat kemudian saksi Kuat melihat almarhum korban Nofriansah mencoba naik dan saksi Kuat Ma'ruf melarangnya untuk naik. Dan saksi dan korban menyampaikan, "Om, bisa saya jelaskan?" Menimbang bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi membawa Putri Chandrawati istirahat ke tempat tidur dan Putri Chandrawati meminta saksi Susi untuk menghubungi saksi Riki Rizal atau saksi Richard Eliezer. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan di persidangan bahwa ia menyampaikan kepada Putri Chandrawati ini harus dilaporkan kepada Bapak, Bu, supaya tidak menjadi duri dalam daging, supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga Ibu. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pada waktu menunggu guru sekolah anak terdakwa di alun-alun ditelepon oleh Putri Chandrawati sambil menangis dan mengatakan, "Kamu di mana, Dek? Kamu di mana?" "Di mana saksi Riki Rizal balik sekarang?" "Mana saksi Rizal Wibowo?" Balik sekarang." Demikian suara saksi Putri Chandrawati dalam telepon menyuruh balik. Dan saat sesampainya di rumah di lantai 1 terlihat sepi, tidak terlihat orang. Saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 2. Saksi menyusul di belakang. Begitu naik, saksi langsung melihat ada saksi Kuat Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan ada saksi Susi di depan pintu kaca. Karena yang ditelepon Putri Chandrawati itu saksi, maka saksi memastikan dulu keadaan Putri Chandrawati di dalam aman atau tidak, sehingga saksi menengok ke arah pintu kaca itu dan di dalam kamar Putri Chandrawati lagi baring di dalam. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf, "Ada masalah apa, Om?" Saksi Kuat Ma'ruf mukanya merah, marah, emosi dan dibilang, "Sudah, kamu nggak usah tahu dulu." Pada waktu itu saksi belum bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa keterangan saksi Richard tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo yang menerangkan saksi Riki Rizal bersama dengan saksi Richard keluar dengan tujuan Sekolah Taruna Nusantara, karena sekaligus nanti rencananya saksi Richard akan standby di Taruna Nusantara agar saksi Richard paham cara kerjanya. Setelah itu saksi ke Pamong yang kedua. Saksi ketok rumahnya ternyata kosong. Saksi hubungi sedang di alun-alun. Terus saksi merapat ke alun-alun bersama saksi Richard. Pada saat menunggu di alun-alun, saksi menghubungi Pamongnya yang saat itu sedang sholat Isya. Jadi saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang. Kemudian saksi Richard tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Chandrawati. Katanya disuruh pulang cepat. Saksi putuskan untuk telepon Pamongnya, saksi sampaikan kalau bertemu besok saja, saksi ada keperluan. Kemudian saksi Richard bersama saksi pulang ke kediaman. Kemudian sampai di kediaman, saksi melihat masuk tidak ada orang di lantai bawah dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi melihat saksi Susi berada di ujung tangga itu, duduk menangis dan bertemu saksi Kuat Ma'ruf di depan pintu kamar saksi Putri Chandrawati. Lalu saksi bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf menjawab, kalau tidak
kalau tadi melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik turun tangga kayak ragu-ragu, sehingga dia sempat kejar korban dengan pisau. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung bilang, lihat ibu, lihat ibu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rizal Wibowo terungkap bahwa fakta bahwa kemudian saksi Rizal duduk di kamar itu sendiri, saksi tanyakan, ada apa ibu? Tapi Putri Chandrawati cuma menanyakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di mana dek? Dengan perkataan itu saksi artikan Putri Chandrawati mencari korban, maka saksi langsung turun ke bawah. Saksi cari ke belakang, bagian laundry, di dapur dan di ruang tamu, tapi tidak ada. Kemudian saksi masuk ke kamar belakang dan saksi ke garasi. Di situ ada saksi Richard dengan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi juga menanyakan pada mereka, akan tetapi mereka tidak mengetahui korban di mana. Menimbang bahwa saksi Riki Rizal Wibowo kemudian masuk ke kamar ADC bersama saksi Richard Eliezer tetap dan tidak melihat korban. Saksi melihat ada senjata Steyr. Saksi ambil senjata itu, kemudian saksi membuka lemari dan melihat senjata HS milik korban. Saksi ambil juga dan saksi amankan di lantai 2 di kamarnya anak dari Putri Chandrawati. Setelah bertemu dengan korban Yosua, saksi tanyakan, ada apa Yos? Jawabnya, enggak tahu bang. Kenapa saksi Kuat Ma'ruf tiba-tiba marah? Karena dicari Putri Chandrawati, kemudian korban langsung naik ke lantai 2 dan saksi dihadapkan ke Putri Chandrawati. Kemudian korban langsung masuk duduk di bawah, sementara saksi Riki Rizal karena tidak ada perintah untuk duduk, saksi hanya berdiri di depan kamar dan saksi tidak mendengar percakapan antara Putri Chandrawati dengan korban. Menimbang bahwa sementara itu keterangan saksi Richard diketahui bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi Riki Rizal memanggil saksi Richard menanyakan di mana senjata korban. Saksi mengatakan tidak tahu. Saksi diajak oleh saksi Riki untuk masuk ke dalam kamar ajudan tempat saksi bersama dengan korban tidur. Masuk ke dalam saksi Riki mencari di lemari, akhirnya menemukan di lemari karena di samping kasur ada senjata Steyr juga. Saksi Riki mengambil sekalian senjata Steyrnya. Saksi melihat korban Nofriansah dari luar, dari jendela kaca, saksi langsung keluar lewat pintu. Saksi panggil korban dan menanyakan ada masalah apa. Lalu korban bilang tidak tahu. Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban menemui Putri Chandrawati di kamar lantai 2. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal menunggu di depan kamar dan melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk bersimpuh di lantai sambil berbicara kepada Putri Chandrawati yang terbaring di tempat tidur. Saksi menerangkan jika ia hanya bisa melihat posisi mereka tetapi tidak mendengar percakapan antara keduanya. Saksi Putri terdakwa di perkara lain menerangkan bahwa saat bertemu dengan korban, ia mengatakan ia memaafkan kesalahan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menghendaki agar korban resign sebagai ajudan dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan malam itu tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 23 terdakwa dihubungi oleh istrinya Putri Chandrawati dalam keadaan menangis dan suaranya berbisik-bisik menyampaikan bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada Putri Chandrawati. Selanjutnya terdakwa menyampaikan jika ia akan datang ke Magelang untuk menjemput istrinya, namun Putri Chandrawati menenangkan terdakwa dengan mengatakan ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menjaganya. Dan besok pagi Putri Chandrawati akan kembali ke Jakarta. Bahwa terdakwa menyatakan ia tidak mengetahui kekerasan seksual yang dialami oleh istrinya. Ia baru mengetahuinya pada tanggal 8 Juli sesaat setelah terdakwa bertemu dengan istrinya. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan pula keesokan harinya saksi Riki Rizal mengatakan kepada saksi untuk persiapan pulang ke Jakarta. Kemudian saksi mengangkut barang-barang pribadi saksi. Baru kemudian saksi menyiapkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MH.
Sedangkan saksi Kuat Ma'ruf menyiapkan mobil RX, lalu saksi Riki Rizal dan saksi Susi turunkan barang-barang. Kemudian saksi melihat saksi Riki memegang 2 senjata api. Saksi membantu, saksi ambil senjata stayer, lalu saksi Riki Rizal maju masuk ke mobil Lexus LM. Kemudian saksi Riki membuka dashboard dan meletakkan senjata HS milik korban Nofriansah di dalam dashboard. Setelahnya saksi menaruh senjata stayer di kaki tempat para ajudan duduk. Kemudian saksi melanjutkan beres-beres barang dan saksi Kuat Ma'ruf mengatakan kepada saksi bahwa ia diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus. Karena saksi Kuat Ma'ruf mengatakan diperintahkan oleh Putri untuk menyetir mobil. Pikiran saksi yang ada pada waktu itu di mobil Lexus LM, saksi Kuat Ma'ruf bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan saksi naik di mobil kedua Lexus RX bersama saksi Riki Rizal Wibowo. Menimbang bahwa pada saat saksi Richard Eliezer selesai beres-beres barang, Putri Chandrawati dan saksi Susi turun. Putri dipegang Susi keluar rumah, naik ke mobil, begitu halnya dengan Kuat Ma'ruf. Saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua, Lexus RX, satu mobil dengan saksi Riki. Saat menuju ke belakang, korban sudah naik mobil kedua di Lexus RX, sehingga saksi langsung balik lagi ke depan karena Putri Chandrawati sudah naik mobil. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf mengantuk, saksi Richard menggantikan menyetir mobil setelah dari rest area. Sampai di Jakarta sekitar pukul 15 langsung diarahkan ke Saguling. Saksi Kuat Ma'ruf yang membukakan pintu Putri Chandrawati sesudahnya, baru saksi turun. Sebelum turun, Putri Chandrawati sempat bilang kepada saksi Richard agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3. Untuk barang-barang saksi menaruh di depan lift sesuai dengan yang dikatakan korban Yosua. Lalu saksi Kuat Ma'ruf mengambil barang sedangkan saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3. Sampai di lantai 3 karena untuk barang-barang yang bisa diletakkan di depan lift, tetapi kalau senjata api harus diutamakan. Saksi minta petunjuk kepada Putri Chandrawati dan saksi diajak oleh Putri Chandrawati masuk diarahkan sampai di lemari senjata. Saksi Putri Chandrawati yang membukakan pintu lemari yang lainnya yang isinya senjata semua, banyak senjata. Saksi langsung menyimpan di situ. Kemudian bersama saksi Kuat turun karena dari pagi belum makan. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang menjelaskan bahwa ia dan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 untuk membantu meletakkan barang-barang dari Magelang. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer melanjutkan, saksi Richard di bawah sudah ada saksi Adan Romer, Prayogi, Daden, saksi Damianus, dan saksi Farhan Sabilillah Patwal dari Magelang. Lalu saksi duduk bersama dengan mereka di depan. Waktu itu saksi Riki keluar dari pagar dan saat saksi sedang ngobrol bercanda dengan saksi Daden, di sebelah ada saksi Damianus Labakoban, kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Adan Romer dan Prayogi. Lalu saksi Riki keluar dari ambil kursi, ditaruh di dekat saksi dan maju ke arah saksi seperti layaknya berbisik. Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa di lantai 3. Saksi bertanya, untuk apa bang? Kemudian saksi Riki Rizal menjawab tidak tahu dan mengatakan naik lift saja. Kemudian saksi naik lift sampai di lantai 3. Keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Rizal Wibowo. Setelah ia diperintah terdakwa, kemudian ia turun menemui saksi Richard Eliezer dan menyampaikan bahwa Richard dipanggil Bapak naik ke lantai 3 dan ia sempat menyarankan untuk menggunakan lift. Bahwa di persidangan saksi Richard menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan sudah terbuka dan sudah ada terdakwa di situ. Sehingga saksi maju, siap perintah Bapak. Saksi bertanya kepada terdakwa yang sedang menangis. Kemudian saksi dibawa ke sofa, disuruh duduk di sofa di mana pada saat itu Putri Chandrawati belum ada.
Terdakwa bertanya, apakah saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang? Saksi menjawab, tidak tahu. Tidak lama kemudian Putri Chandrawati masuk duduk di samping terdakwa. Saksi bertanya, ada kejadian apa di Magelang? Baru terdakwa mengatakan bahwa Putri Chandrawati sudah dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Putri Chandrawati juga menangis pada saat itu. Terus terdakwa melihat saksi dan mengatakan bahwa korban itu telah kurang ajar, tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa pegang kerah bajunya, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut. Kemudian terdakwa merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada saksi yang pada pokoknya bahwa korban Nofriansah harus mati, dan saksi diam saja. Terdakwa menangis, baru bilang agar saksi yang bunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Karena menurut terdakwa, kalau saksi yang bunuh, terdakwa juga yang akan jaga saksi. Tapi kalau menurut terdakwa, kalau saksi yang bunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tapi kalau terdakwa yang bunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Lalu terdakwa menjelaskan skenarionya dan saksi hanya diam. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi, lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban, kemudian Putri Chandrawati teriak, kamu respon. Korban Nofriansah ketahuan, korban Nofriansah menembak, lalu kamu tembak balik korban Nofriansah. Dan korban Nofriansah yang meninggal. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu lalu dijelaskan lagi tentang skenario. Tidak usah takut karena posisi saksi itu pertama membela Putri Chandrawati dan yang kedua saksi bela diri karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menembak duluan, kata terdakwa. Posisi saksi aman, terdakwa bilang begitu kepada saksi. Baru dijelaskan secara berulang-ulang tentang skenarionya. Sembari terdakwa menceritakan tentang skenario, Putri Chandrawati sempat mengobrol dengan terdakwa meskipun saksi kurang jelas mendengarnya, tetapi sepintas saksi mendengar Putri Chandrawati membahas tentang CCTV Duren 3. Setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan. Kemudian terdakwa duduk biasa lagi. Terdakwa melihat ke saksi dan bertanya tentang senjata. Saksi mengatakan kepada terdakwa, kemudian saksi mengatakan ada. Kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amunisi dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi. Di mana saksi ingat pada saat itu senjata saksi masih ada 7 amunisi dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata api jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Tetapi saksi tambahkan bahwa pada saat itu saksi tidak mengisi sampai full. Menimbang bahwa setelah saksi Richard mengisi amunisinya, saksi letakkan lagi senjata saksi dan mengembalikan kotak amunisi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya kepadanya, di mana senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Karena saya ingat saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, saksi mengatakan masih di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan saksi taruh di tas tumi. Kemudian saksi masuk ke dalam lewat tangga ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dengan kode. Menimbang bahwa kemudian saksi Richard naik ke lantai 3 memberikan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Saksi sempat berdoa di toilet agar batal rencana terdakwa. Saat saksi keluar dari toilet, Agus langsung mengatakan kepada saksi bahwa Putri Chandrawati sudah turun. Saksi langsung lari ke depan, saat itu Putri Chandrawati sudah naik mobil. Saksi langsung naik lewat pintu kiri, di dalam ada saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Ma'ruf di belakang, dan saksi paling terakhir masuk mobil dan saksi duduk di belakang. Menimbang bahwa saat di dalam mobil Putri Chandrawati sempat menyampaikan kepada saksi untuk ke 46, kami langsung ke 46.
Begitu sampai duren 346, Putri Chandrawati turun duluan dari sebelah kanan, kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan kemudian saksi dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi langsung naik ke lantai 2, saksi masih bingung juga. Saksi pikir ia mau cerita kepada siapa, saksi takut pada saat itu dan juga saksi sendirian. Saksi berdoa lagi di lantai 2, saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini biar Tuhan ubah pikiran terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa di bawah, lalu saksi turun bertemu dengan terdakwa sendirian di ujung tangga. Terdakwa baru bertanya kepada saksi, apakah senjatamu sudah diisi? Saksi mengatakan, apakah senjatamu sudah dikokang? Saksi mengatakan belum. Terdakwa mengatakan diisi dulu kemudian baru dikokang. Saksi masukkan lagi di pinggang. Tak lama kemudian korban Nofriansah terlebih dulu masuk, baru kemudian di belakang ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo. Begitu korban masuk, terdakwa langsung berkata kepada korban, sini kamu. Langsung pegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan. Dan terdakwa bilang, berlutut kau, di sini berlutut. Ketika disuruh berlutut, korban kaget melihat ke terdakwa dan bilang, ada apa pak, ada apa pak. Ketika korban Nofriansah mundur sedikit, merendah, langsung terdakwa bilang ke saksi yang ada di sampingnya, woi kau tembak cepat. Saksi langsung keluarkan senjata dan saksi tembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seingat saksi menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaannya, saksi tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa lebih lanjut, Richard Eliezer menyampaikan, setelah korban Yosua jatuh dengan posisi telungkup, saksi masih mendengar ada suara erangan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa maju, sudah memegang senjata langsung kokang di samping tangga dan menembak ke arah korban Nofriansah. Dan saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak. Yang pastinya saksi mendengar suara tembakan terdakwa ke arah korban. Setelah itu terdakwa balik lagi ke depan tangga dengan posisi jongkok ke depan tangga, langsung menembak ke arah tembok di atas tangga, tapi saksi tidak tahu berapa kali sehingga sempat terdakwa berhenti. Kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah TV. Lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi melihat korban dipegangkan senjata oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke atas, terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS. Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu ada 2 senjata yang terdakwa pegang, karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Menimbang bahwa setelahnya saksi Adan Romer masuk. Adan Romer sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Waktu mendekat ke arah saksi, kemudian saksi Romer memegang tangan saksi dan bertanya, kenapa Cat? Nampak mukanya panik. Saksi bilang, saya refleks bang. Sesudah itu banyak orang yang datang, ada dari Provos dan orang-orang dari Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sementara itu saksi Rizal menerangkan, pada saat saksi Kuat Ma'ruf mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan korban Yosua, saksi masuk. Waktu itu di depan korban Nofriansah dan saksi Kuat Ma'ruf di belakangnya. Saksi juga ikut masuk agak terjeda. Begitu saksi masuk, posisinya sudah ada di depan terdakwa dengan saksi Richard. Saksi dengar di situ ada ribut-ribut, terus terdakwa mengatakan jongkok kepada korban Nofriansah. Tetapi korban Nofriansah mundur dan mengatakan, apa pak, ada apa ini? Terus saksi Richard Eliezer mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. Setelah itu saksi Richard Eliezer masih menembak, saksi dengar ada suara Romer waktu itu.
sehingga saksi ke arah dapur untuk menengok keluar. Saksi lihat nggak ada orang, saksi kembali ke arah tengah. Saksi lihat terdakwa sedang menembak ke tembok. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal dengar waktu itu terdakwa bilang jongkok, kemudian saksi Richard Eliezer menembak. Saksi ingat korban Nofriansah mengatakan, "Apa Pak? Ada apa Pak? Ada apa ini?" Dan langsung ditembak oleh saksi Richard lebih dari 3 atau 4 kali. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan terdakwa saat menembak dinding. Posisi saksi agak jauh karena saksi ada di perbatasan senjata dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu terdakwa menembak dinding dan sempat jongkok ke arah korban, lalu ke arah garasi melewati saksi. Setelahnya saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Putri Chandrawati keluar melewati saksi. Kemudian saksi mengikuti sampai di depan karpot garasi dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa Putri Chandrawati ke saguling. Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Ma'ruf menerangkan. Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 Duren 346 saat mau keluar bertemu dengan terdakwa di dapur. Menyuruh saksi memanggil Yosua dan Ricky Rizal. Kemudian saksi memanggil Ricky Rizal dan korban. Tidak lama saksi masuk, saksi Richard Eliezer sudah bersama terdakwa di bawah. Dan terdakwa marah pada Yosua. Saksi ingat, sewaktu saksi di dapur terdakwa mengatakan, "Kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya." Kemudian korban Nofriansah bilang, "Ada apa?" Kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Kemudian terdakwa mengatakan, "Hajar Cat, hajar." Korban Nofriansah langsung ditembak. Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, korban jatuh tengkurap. Setelah itu terdakwa sempat menengok ke belakang dan tidak lama terdakwa menembak tembok. Setelah menembak tembok, terdakwa keluar lalu saksi Romer masuk dan terdakwa masuk lagi. Saksi melihat Putri Chandrawati diantar pulang ke saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menerangkan, setelah sampai di Duren 346 saksi turun dan dari mobil lebih dahulu dan saksi menunggu terdakwa membuka pintu, tetapi belum dibuka. Kemudian mobilnya jalan lagi ke depan lagi dan setelah itu saksi menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil. Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu, baru saksi datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Setelah itu terdakwa turun di mana waktu itu saksi melihat ada senjata yang jatuh. Seingat saksi yang jatuh itu adalah senjata HS. Kemudian saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh, tetapi sebelum saksi ambil senjata itu terdakwa sudah mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian saksi menutup pintu mobil. Menimbang bahwa saksi Adan Romer melihat terdakwa menggunakan sarung tangan hitam saat mengambil senjata HS. Saksi mengetahui itu senjata HS dan bukan senjatanya terdakwa, karena HS biasanya dipakai oleh para ajudan. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 saksi Adan Romer sempat bertemu dengan korban Nofriansah di taman depan dan korban sempat bertanya, "Terdakwa di mana?" Kemudian saksi jawab, "Sudah masuk ke dalam," dan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit setelah itu saksi mendengar suara tembakan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Adan Romer yang bersesuaian dengan keterangan saksi Diryanto alias Kodir dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diketahui bahwa saksi mendengar suara tembakan yang suaranya dari depan, kemudian saksi ke depan tapi tidak ada. Saksi waktu itu bersama Kodir yang ikut lari di belakang saksi. Suara tembakan yang saksi dengar lebih dari 5 kali.
Lalu saksi Adan Romer masuk ke dalam dan bertemu dengan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sampai di depan saksi bertanya kepada Richard, "Ada apa, Cat?" "Saya refleks, Bang." Cuma seperti itu jawabannya. Setelah itu terdakwa yang tadinya keluar masuk lagi. Saat terdakwa melintas di depan, terdakwa mengarahkan sikut ke arah saksi. Menimbang bahwa saksi Adan Romer menambahkan setelah melihat saksi Ricky Rizal Ma'ruf dan saksi Kuat Ma'ruf serta saksi Richard Eliezer, barulah saksi Adan Romer melihat korban Nofriansah dengan posisi tertelungkup di lorong, menuju tangga turun di ruang tengah lantai 1. Menimbang bahwa pada saat itu Adan Romer tidak melihat saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer memegang senjata, dan saksi bertemu dengan terdakwa, dia tidak memegang senjata, tetapi masih menggunakan sarung tangan. Menimbang bahwa saksi Adan Romer mengetahui pada waktu terdakwa berkata kepada saksi Richard Eliezer, saksi Dirianto, saksi Prayogi yang pada pokoknya menyampaikan, "Bagaimana ini kalau terjadi pada keluarga atau anak kita?" Dan terdakwa menyatakan kepada saksi Richard Eliezer akan dibela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi? Menimbang bahwa keterangan saksi Adan Romer tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Kodir atau Dirianto yang menerangkan bahwa ia melihat rombongan Magelang datang ke Duren 3 sekitar jam 5 sore. Kemudian saksi membuka gerbang dan kembali menyiram tanaman. Kemudian sekitar 10 menit berikutnya terdakwa datang bersama saksi Prayogi dan saksi Adan Romer. Berselang 10 menit kemudian terdengar suara tembakan. Waktu itu saksi dan saksi Adan Romer panik dan saksi mundar-mandir mengikuti saksi Adan Romer. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahmad Sarul Ramadan diketahui tanggal 8 Juli saksi dihubungi untuk menjemput pasien dari kantor. Saksi menuju ke Duren 3, kemudian menuju perempatan Mampang. Sudah ada yang menjemput saksi untuk mengarahkan saksi menuju Duren 3. Sesampai di Duren 3, saksi mengeluarkan kantong jenazah milik Korlantas Polri. Lalu saksi memindahkan dan memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah. Saksi dibantu oleh orang yang saksi tidak tahu namanya. Saksi membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati dengan dikawal mobil Provos, dan jam 4.30 saksi baru pulang dari rumah sakit. Menimbang bahwa saksi Ahmad Sarul Ramadan memastikan posisi jenazah di samping tangga, lalu saksi cek korban di nadinya dan saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia. Lalu saksi masukkan ke kantong jenazah dengan memakai kaos tangan dan memasang, dan memang jenazah berlumuran darah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulap Abu bersesuaian dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti dan saksi Martin Gabe diperoleh fakta. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli, saksi Sulap Abo yang merupakan anggota langsung dari saksi Rifaizal Samuel melaksanakan tugas piket bersama saksi Reinhard Regenmende dan saksi Martin Gabe. Kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Rifaizal Samuel untuk bersama-sama ke rumah Pak Kasat. Kemudian kami bersama saksi Rifaizal Samuel Kasubdit, saksi Arsad Daifa Gunawan, saksi Reinhard Regenmende, saksi Martin Gabe, dan saksi Danu Fajar Subekti. Saat tiba di tempat kejadian perkara, saksi diperintahkan oleh saksi Ridwan Soplanet dan saksi Rifaizal Samuel untuk membantu saksi Danu Fajar Subekti melakukan olah TKP. Saat mencatat apa yang saksi Danu temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan pada saat itu. Kami menemukan 10 selongsong peluru, 3 butir proyektil, 3 butir serpian peluru. Di arah tembok yang di lantai 2 terdapat 5 lubang. Kemudian di bawah pintu sebelah kanan dan tangan kanan korban Yosua ada 2 lubang. Kemudian di rak TV ada 1 lubang. Dan magazen serta 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut pantasan dan amunisi serta 3 saksi, yaitu saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf dibawa oleh saksi Susanto ke
Propam Polri. Sementara untuk barang bukti 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpian dibawa oleh saksi Danu Fajar Subekti ke Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai mana di bawah ini. Menimbang bahwa diawali dari peristiwa yang terjadi di Magelang, di mana korban Nofriansah Yosua diposisikan sebagai orang yang telah melakukan kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati. Kemudian dari situ dimulai upaya untuk mengurangi kewenangan. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda bersama rekan saya Gede Satria. Tetaplah bersama kami. Putri Chandrawati.